Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumliati dengan NIM 20600124037 dari jurusan Pendidikan Fisika. Pernahkah kalian bertanya-tanya kenapa warna mata kita bisa mirip dengan orang tua? Atau kenapa sih ada beberapa penyakit yang bisa diturunkan dalam keluarga? Nah, jawaban salah satunya itu ada pada satu cabang ilmu yang sangat menarik dan penting, yaitu genetika. Nah, di mana genetika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana sifat-sifat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, untuk memahami lebih dalam bahwa genetika ini bukan hanya penting untuk ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, misalnya dengan memahami genetika, kita bisa mengetahui potensi resiko terhadap penyakit keturunan seperti diabetes atau hemofilia. Jadi, kita juga bisa mengerti kenapa anggota keluarga kita bisa memiliki tinggi badan, warna kulit, atau bentuk rambut itu yang mirip. Nah, jadi genetika bukan hanya soal laboratorium atau ilmuwan, tetapi sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebagai generasi muda yang hidup di era ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat saat ini, maka pemahaman tentang genetika itu memberikan bekal penting untuk masa depan. Nah, dengan memahami bagaimana sifat diwariskan ini, kita bisa lebih peduli terhadap kesehatan diri dan keluarga, lebih menghargai keanekaragaman hayati, serta lebih bijak dalam menyikapi isu-isu seperti penyakit genetik, rekayasa DNA, hingga etika dan bioteknologi. Pengetahuan ini juga membuka peluang karir di bidang sains, kedokteran, pertanian, dan banyak lagi. Nah, maka dari itu mari kita pelajari genetika bukan hanya sebagai pelajaran di kelas, tetapi sebagai ilmu yang membentuk cara kita memahami kehidupan. Selain itu, dengan mempelajari genetika, kita jadi tahu bahwa setiap orang punya ciri khas yang berbeda-beda karena kombinasi gen yang unik dari orang tuanya. Bahkan, saudara kandung pun bisa punya perbedaan sifat, baik dari bentuk wajah atau warna kulit. Dari sini, kita bisa belajar bahwa perbedaan itu adalah hal yang wajar dan justru membuat hidup lebih berwarna. Nah, genetika mengajarkan kita bahwa keunikan setiap individu adalah sesuatu yang patut dihargai dan tidak perlu dibanding-bandingkan. Baik, dalam video ini kita akan mempelajari dasar-dasar genetika dan pewarisan sifat, di mana kita akan melihat bagaimana gen bekerja dan bagaimana sifat diwariskan, dan apa saja sih jenis-jenis pola pewarisan yang ada. Nah, tujuan utamanya adalah agar kita semua bisa lebih memahami prinsip-prinsip dasar biologi yang mengatur kehidupan dan bagaimana sih pengetahuan ini bisa kita manfaatkan baik untuk menjaga kesehatan, memahami diri kita sendiri maupun mengenal lebih jauh tentang teknologi-teknologi modern seperti rekayasa genetika dan pada tanaman tahan hama dan pembuatan vaksin mRNA yang digunakan dalam penanganan pandemi COVID-19. Semuanya berakar dari pemahaman tentang genetika. Nah, ilmu ini juga membantu dalam penegakan hukum melalui analisis DNA forensik serta dalam bidang kedokteran untuk menentukan apakah seseorang membawa gen pembawa penyakit tertentu atau tidak. Tidak hanya itu, di bidang pertanian dan peternakan, genetika membantu kita memilih bibit unggul, memperbaiki hasil panen, dan mengembangkan hewan ternak dengan sifat-sifat terbaik. Jadi, genetika bukan hanya tentang manusia, tapi juga menyentuh banyak sektor penting dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas konsep genetika dasar. Nah, setelah kita memahami pentingnya genetika dalam kehidupan, sekarang mari kita pelajari mengenai konsep dasarnya. Pertama ada DNA atau asam deoksiribonukleat. Nah, di mana DNA ini adalah materi genetik yang ada di dalam inti sel dan berfungsi membawa informasi tentang sifat-sifat makhluk hidup. Nah, di dalam DNA terdapat gen, yaitu unit pewarisan sifat. Bisa dibilang gen adalah kode rahasia yang menentukan bagaimana tubuh kita berbentuk dan berfungsi. Nah, di mana
gen-gen ini tersusun di dalam kromosom. Manusia itu memiliki 46 kromosom atau 23 pasang. Nah, setengahnya kita warisi dari ibu dan setengahnya lagi dari ayah. Nah, sifat-sifat kita ini dipengaruhi oleh genotip dan fenotip, di mana genotip adalah susunan genetik yang tidak selalu terlihat secara langsung, sedangkan fenotip adalah sifat-sifat yang tampak seperti warna mata, bentuk rambut, atau tinggi badan. Nah, lalu ada juga yang disebut dengan alel, yaitu di mana alel adalah variasi dari suatu gen. Nah, setiap sifat biasanya dipengaruhi oleh dua alel, satu dari ayah, satu dari ibu. Nah, jika salah satu alel ini bersifat dominan, maka sifat itu akan tampak meskipun alel yang satu lagi itu bersifat resesif. Nah, misalnya jika alel mata coklat dominan dan alel mata biru resesif, maka anak yang mewarisi keduanya akan memiliki mata coklat. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana sifat-sifat ini diturunkan dari orang tua ke anak. Nah, kromosom tersusun dari DNA dan protein, dan mereka terletak di dalam inti sel. Saat sel membelah baik dalam proses mitosis maupun meiosis, kromosom juga ikut membawa gen-gen ke sel anak. Nah, dalam proses reproduksi, sel kelamin atau sperma dan sel telur masing-masing membawa setengah dari jumlah kromosom, yaitu 23 saat pembuahan terjadi. Nah, mengapa? Karena keduanya itu bergabung menjadi satu sel dengan 46 kromosom. Sampai 23 dari ibu dan 23 dari ayah. Nah, dari kombinasi gen ini yang didapatkan itulah muncul berbagai macam sifat anak. Inilah yang menjelaskan mengapa kita bisa mirip dengan orang tua atau bahkan kakek nenek kita. Nah, dalam proses pewarisan sifat, kromosom memainkan peran utama. Kromosom adalah struktur panjang berbentuk benang yang terdapat di dalam inti sel, dan di dalamnya terdapat DNA yang membawa gen-gen manusia memiliki 46 kromosom yang tersusun dalam 23 pasang. Nah, dengan satu pasang berasal dari ibu dan satu pasang dari ayah. Pada saat sel kelamin terbentuk melalui proses meiosis, maka jumlah kromosom dikurangi setengahnya, sehingga masing-masing gamet hanya membawa 23 kromosom. Ketika terjadi pembuahan, kromosom dari sperma dan sel telur bergabung membentuk kembali 46 kromosom pada individu baru. Nah, proses inilah yang menjelaskan bagaimana sifat-sifat fisik dan genetik dari kedua orang tua bisa diwariskan kepada anak. Namun, tidak semua sifat diwariskan dengan cara yang sederhana. Beberapa sifat dipengaruhi oleh lebih dari satu gen atau biasa disebut dengan poligenik. Nah, sementara yang lain dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan. Misalnya, tinggi badan seseorang tidak hanya ditentukan oleh gen, tapi juga oleh nutrisi dan gaya hidup. Oleh karena itu, meskipun genetika memberikan dasar bagi pewarisan sifat, interaksi antara gen dan lingkungan sangat penting dalam membentuk karakteristik individu. Inilah yang membuat genetika menjadi ilmu yang dinamis dan terus berkembang, karena setiap penemuan baru membuka lebih banyak pemahaman tentang bagaimana tubuh kita bekerja dan bereaksi terhadap lingkungan sekitar. Ya baik, sekarang kita akan membahas salah satu tokoh penting dalam dunia genetika atau Gregor Mendel. Ia dikenal sebagai Bapak Genetika karena penelitiannya yang luar biasa terhadap pola pewarisan sifat. Nah, pada pertengahan abad ke-19, Mendel melakukan eksperimen menggunakan tanaman kacang ercis atau Pisum stivum. Tapi, mengapa ia memilih kacang ercis? Nah, ada beberapa alasan. Yang pertama, tanaman ini memiliki sifat-sifat yang kontras dan mudah diamati, seperti warna bunga ungu dan putih atau bentuk biji bulat dan keriput. Kacang ercis juga mudah dikawinkan
kacang ercis juga mudah dikawinkan silang dan berkembang biak dengan cepat. Selain itu, Mendel bisa mengontrol penyerbukan sendiri atau self pollination dan penyerbukan silang atau cross pollination yang sangat penting dalam eksperimen genetika. Baik, setelah kita mempelajari teori-teori dasar genetika, kini saatnya melihat bagaimana genetika diterapkan dalam kehidupan nyata. Ternyata prinsip-prinsip pewarisan sifat tidak hanya penting di laboratorium, tapi juga sangat berguna dalam dunia medis, pertanian, peternakan, hingga teknologi. Yang pertama, analisis silsilah keluarga atau pedigree. Nah, pernahkah teman-teman melihat diagram silsilah keluarga atau pernah melihat atau pernah dengar? Nah, baik dalam genetika diagram ini disebut pedigree dan digunakan untuk melacak bagaimana suatu sifat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, pedigree ini membantu kita untuk mengenali apa. Satu, apakah suatu sifat diturunkan secara dominan atau resesif. Kedua, atau apakah pewarisannya bersifat autosom atau terkait kromosom seks. Nah, contoh, jika kita melihat banyak anggota keluarga menderita penyakit tertentu seperti thalassemia, nah kita bisa menganalisis apakah penyakit itu diwariskan sebagai sifat resesif atau simbol-simbol dalam diagram pedigree ini seperti lingkaran atau perempuan, kotak untuk laki-laki, dan garis keturunan untuk membantu kita membaca pola pewarisan dengan lebih jelas. Selanjutnya, sekarang kita akan membahas salah satu tokoh penting dalam dunia genetika, yaitu Gregor Mendel. Ia dikenal sebagai Bapak Genetika karena penelitiannya yang luar biasa terhadap pola pewarisan sifat. Nah, pada pertengahan abad ke-19, Mendel melakukan eksperimen menggunakan tanaman kacang ercis atau Physarum stivum. Tapi, mengapa ia memilih kacang ercis? Nah, ada beberapa alasan. Yang pertama, tanaman ini memiliki sifat-sifat yang kontras dan mudah diamati, seperti warna bunga ungu dan putih. Nah, atau bentuk biji bulat dan keriput. Kacang ercis juga mudah dikawinkan silang dan berkembang biak dengan cepat. Selain itu, Mendel bisa mengontrol penyerbukan sendiri atau self pollination dan penyerbukan silang atau cross pollination yang sangat penting dalam eksperimen genetika. Nah, Mendel melakukan ribuan persilangan dan mencatat hasilnya dengan sangat teliti. Dari sinilah muncul hukum-hukum dasar genetika. Sebelum kita memahami bagaimana sifat diwariskan dari orang tua ke anak, kita perlu mengenal terlebih dahulu sosok penting dalam sejarah genetika, yaitu adalah Gregor Mendel. Ia adalah seorang biarawan sekaligus ilmuwan asal Austria yang dijuluki sebagai Bapak Genetika. Mendel bukanlah ilmuwan besar di laboratorium modern, melainkan seseorang yang melakukan eksperimen sederhana namun revolusioner di kebun biara. Ia penasaran dengan bagaimana sifat-sifat seperti warna bunga atau bentuk biji bisa muncul pada keturunan tanaman, dan rasa ingin tahunya ini mendorong lahirnya ilmu genetika modern. Mendel memiliki tanaman kacang ercis sebagai objek penelitiannya. Mengapa kacang ercis? Karena tanaman ini memiliki sifat-sifat yang berbeda-beda secara jelas dan mudah diamati, seperti warna bunga yang ungu atau putih, serta bentuk biji yang bulat atau keriput. Selain itu, tanaman ini tumbuh cepat dan mudah dikawinkan secara silang. Hal ini penting lainnya adalah Mendel bisa mengatur proses penyerbukan, apakah ingin membiarkan tanaman menyerbuki dirinya sendiri atau melakukan penyerbukan silang antar individu. Ini sangat membantu untuk mengontrol eksperimen dengan lebih akurat.
Dalam kurun waktu 8 tahun, Mendel melakukan ribuan percobaan dan mencatat hasilnya secara teliti. Dari hasil persilangan yang ia lakukan, Mendel menyadari adanya pola-pola tertentu dalam pewarisan sifat. Pola-pola inilah yang kemudian dikenal sebagai hukum dasar genetika. Meski pada awalnya temunya kurang mendapat perhatian, kini kita tahu bahwa penemuan Mendel merupakan fondasi penting untuk memahami bagaimana sifat-sifat biologis diwariskan dari generasi ke generasi. Dari hasil eksperimennya, Gregor Mendel merumuskan sebuah prinsip penting yang dikenal dengan nama hukum segregasi. Nah, hukum ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki dua alel untuk setiap sifat dan kedua alel tersebut akan berpisah atau segregasi saat pembentukan gamet, yaitu sel kelamin seperti sperma dan sel telur. Artinya, setiap gamet hanya membawa satu alel dari pasangan tersebut. Sebagai contoh, jika suatu individu memiliki genotip A besar A kecil, yaitu satu alel dominan dan satu alel resesif, maka saat gamet terbentuk ada dua kemungkinan gamet tersebut membawa alel A besar atau A kecil, tetapi tidak keduanya sekaligus. Nah, proses inilah yang membuat keturunan bisa memiliki kombinasi genetik yang berbeda-beda tergantung alel mana yang diwariskan dari masing-masing orang tua. Prinsip segregasi ini menjadi dasar pemahaman kita tentang bagaimana sifat bisa muncul secara berbeda-beda dalam satu keluarga meskipun berasal dari orang tua yang sama. Nah, selanjutnya hukum segregasi. Dari eksperimennya, Mendel merumuskan hukum segregasi atau law of segregation. Nah, hukum ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki dua alel untuk setiap sifat dan alel-alel ini akan berpisah atau segregasi saat pembentukan gamet atau sel kelamin. Artinya, saat terjadi pembentukan sperma atau sel telur, hanya satu alel dan setiap pasangan yang akan diwariskan kepada keturunan. Misalnya, jika suatu individu memiliki genotip A besar A kecil atau satu alel dominan dan satu resesif, maka gamet yang dihasilkan akan membawa A besar atau A kecil, bukan keduanya sekaligus. Dari ribuan persilangan yang dilakukan, Mendel menyadari bahwa sifat-sifat tertentu tidak tercampur begitu saja dalam keturunan, melainkan diwariskan melalui satuan-satuan kecil yang kini kita sebut sebagai gen. Ia menemukan bahwa setiap individu membawa sepasang faktor pewarisan atau sekarang disebut alel untuk setiap sifat. Kedua alel ini bisa saja namanya itu homozigot atau berbeda dengan heterozigot. Namun hanya satu alel dari tiap pasangan yang akan masuk ke dalam masing-masing sel kelamin atau gamet. Proses pemisahan ini terjadi ketika sel kelamin terbentuk melalui pembelahan sel khusus yang disebut meiosis. Hukum segregasi atau law of segregation inilah yang menyatakan bahwa alel-alel dalam suatu pasangan akan berpisah secara acak saat pembentukan gamet. Jadi, jika suatu tanaman memiliki genotip A besar A kecil, yang berarti satu alel dominan A besar dan satu alel resesif A kecil, maka gamet yang dihasilkan hanya akan membawa salah satu alel saja, yaitu A besar atau A kecil, tidak keduanya. Ketika dua gamet dari individu yang berbeda pertemuan saat pembuahan, pasangan alel baru terbentuk pada keturunan. Inilah mengapa sifat-sifat tertentu bisa muncul atau tersembunyi di generasi berikutnya, tergantung kombinasi alelnya yang diwariskan. Penemuan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa sifat-sifat makhluk hidup diwariskan secara teratur dan dapat diprediksi. Tidak ada pencampuran sifat secara acak tanpa aturan, melainkan ada mekanisme yang rapi dan sistematis di baliknya. Hukum ini menjadi dasar bagi seluruh pemahaman kita tentang genetika modern, mulai dari pemeliharaan tanaman dan hewan hingga analisis genetika manusia dalam bidang kesehatan. Melalui hukum segregasi, Mendel mengubah cara kita memahami warisan biologis dari generasi ke generasi.
Selanjutnya, setelah kita memahami prinsip dasar pewarisan sifat melalui hukum segregasi, kini saatnya kita mengenal hukum Mendel yang keduanya, yaitu hukum asortasi bebas atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Law of Independent Assortment. Nah, hukum ini menjelaskan bahwa gen untuk satu sifat akan diwariskan secara bebas dan tidak bergantung pada gen untuk sifat lainnya saat pembentukan gamet. Artinya, jika ada dua sifat berbeda, misalnya warna biji dan bentuk biji pada tanaman kacang ercis, maka warisan gen yang mengatur warna biji tidak akan mempengaruhi cara gen yang mengatur bentuk biji diwariskan. Nah, kedua sifat ini akan mengatur dirinya sendiri secara acak. Ketika gamet terbentuk, hal ini terjadi karena gen-gen tersebut terletak pada kromosom yang berbeda. Sehingga saat kromosom itu dipisahkan dalam satu sel kelamin, maka kombinasi alelnya bisa bervariasi secara bebas. Inilah sebabnya mengapa dalam kehidupan nyata kita melihat variasi sifat yang sangat beragam pada keturunan meskipun berasal dari orang tua yang sama. Oke, baik. Untuk lebih memahami bagaimana hukum asortasi bebas bekerja, maka kita lihat contoh sederhana melalui persilangan dihibrid, yaitu persilangan yang melibatkan dua sifat sekaligus. Misalnya pada tanaman kacang ercis, Mendel mempelajari dua sifat warna hijau, yaitu kuning dominan terhadap hijau dan bentuk biji bulat dominan terhadap keriput. Dari mana misalnya tanaman induk memiliki genotip heterozigot untuk kedua sifat, yaitu Y besar, Y kecil, R besar, R kecil, di mana Y besar adalah kuning, Y kecil adalah hijau, R besar adalah bulat, R kecil adalah keriput. Ketika dua tanaman dengan genotip Y besar, Y kecil, R besar, R kecil disilangkan, akan terbentuk berbagai kombinasi gamet Y besar, R kecil, Y besar, R kecil, Y besar, R besar, dan Y kecil dan R kecil. Nah, keempat jenis gamet ini bisa terpadu secara bebas satu sama lain sehingga menghasilkan 16 kombinasi genotip berbeda pada keturunannya. Nah, dengan menggunakan diagram Panet 4x4, kita bisa menghitung peluang dari masing-masing kombinasi tersebut. Hasil dari persilangan ini menunjukkan rasio fenotip sebesar 9:3, 3:1, artinya dari 16 keturunan secara teori akan muncul bahwa 9 tanaman dengan biji kuning dan bulat, 3 tanaman dengan biji kuning dan keriput, dan 3 tanaman dengan biji hijau dan bulat. Meskipun hukum Mendel memberikan dasar yang kuat dalam memahami pola pewarisan sifat, ternyata tidak semua sifat diwariskan mengikuti pola sederhana seperti yang dijelaskan Mendel. Dalam kenyataannya, genetika jauh lebih kompleks. Ada beberapa contoh pewarisan sifat yang menyimpang dari hukum Mendel. Dan ini penting untuk kita pahami agar bisa melihat keragaman pewarisan yang terjadi di alam. Salah satu contohnya adalah pewarisan intermediate atau dominansi tidak sempurna. Pada kondisi ini tidak ada alel yang benar-benar dominan, sehingga sifat yang muncul pada keturunan merupakan perpaduan dari kedua alel. Misalnya, jika bunga berwarna merah disilangkan dengan bunga putih, maka hasil keturunannya bukan merah atau putih, melainkan merah muda. Ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun alel yang menutupi alel lainnya secara penuh. Selanjutnya yaitu contoh persilangan monohibrid di mana A besar A kecil dikawinkan dengan A besar dengan A kecil. Nah, mari kita lihat contohnya melalui persilangan monohibrid, yaitu persilangan untuk satu sifat saja. Misalnya warna biji, alel A besar untuk biji bulat atau dominan, alel A kecil untuk biji keriput atau resesif. Nah, kita silangkan dua tanaman heterozigot, yaitu A besar A kecil kali A besar dengan A kecil.
apa yang akan terjadi? Nah, setiap tanaman menghasilkan dua jenis gamet, A besar dan A kecil. Jika kita susun kombinasi alelnya, akan ada 3 kemungkinan, yaitu kemungkinan genotip pada keturunan, itu A besar atau bulat, A besar, A kecil atau bulat, A kecil, yaitu atau keriput. Nah, untuk memahami lebih jelas lagi bagaimana hukum segregasi bekerja, mari kita lihat contohnya melalui persilangan monohibrid, di mana persilangan monohibrid adalah persilangan yang hanya melibatkan satu sifat, misalnya bentuk biji pada tanaman kacang ersis. Nah, dalam hal ini kita punya dua bentuk biji, yaitu biji bulat yang dibedakan oleh alel dominan A dan biji keriput yang dikodekan oleh alel resesif A kecil. Nah, sekarang kita bayangkan bagaimana menyilangkan dua tanaman kacang ersis yang masing-masing memiliki genotip A besar A kecil. Artinya mereka membawa satu alel dominan dan satu alel resesif saat membentuk gamet. Nah, masing-masing tanaman akan menghasilkan dua jenis gamet, satu membawa alel A besar dan satu lagi membawa alel A kecil. Saat kedua tanaman disilangkan, kombinasi alel dari kedua induk ini akan menghasilkan 3 kemungkinan genotip pada keturunannya, A besar, A besar, A besar, A kecil, dan A kecil, A kecil. Nah, genotip A besar, dan A besar, A kecil sama-sama mengekspresikan sifat biji bulat karena adanya alel dominan A besar. Sementara hanya genotip A kecil yang akan menghasilkan biji keriput karena tidak memiliki alel dominan. Jadi, meskipun ada 3 kemungkinan genotip, hanya 2 bentuk fenotip yang tampak, yaitu biji bulat dan biji keriput. Inilah mengapa dalam persilangan seperti ini. Jadi, meskipun ada 3 kemungkinan genotip, hanya 2 bentuk fenotip yang tampak, yaitu biji bulat dan biji keriput. Inilah mengapa dalam persilangan seperti ini kita sering melihat rasio fenotip 3:1, 3 bagian keturunan berbiji bulat dan 1 bagian berbiji keriput. Lanjut pada diagram Punnett atau peluang genotip atau fenotip. Nah, untuk memudahkan analisis kita, maka kita gunakan diagram Punnett. Berikut cara membuatnya. A besar ayah, A kecil ayah, dan A besar ibu. Jadi A besar, A besar, A kecil ibu, A besar, A kecil, A kecil. Dari diagram ini kita dapat melihat hasilnya bahwa genotip yaitu 1:2:1, sedangkan fenotipnya adalah 3:1. Jadi peluang keturunan dengan biji bulat adalah 75% dan biji keriput adalah 25%. Nah, melalui hukum ini kita bisa memahami bahwa sifat-sifat tidak tercampur begitu saja, tetapi diwariskan menurut pola tertentu. Selanjutnya, pewarisan sifat pada manusia, hewan, ternak, dan tumbuhan budidaya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa genetika juga ini memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pemeliharaan tanaman seperti padi dan jagung. Nah, untuk menghasilkan varietas unggul yang lebih tahan hama dan memiliki hasil panen lebih tinggi, maka pemeliharaan hewan ternak ini seperti sapi potong atau ayam petelur untuk memperoleh keturunan dengan kualitas daging atau produksi telur yang lebih baik. Nah, kalau pada manusia, prinsip pewarisannya digunakan dalam bidang medis
untuk mengenali sifat-sifat genetik yang berpotensi untuk menyebabkan gangguan kesehatan bahkan sebelum gejala mulai. Selanjutnya yaitu kelainan genetik akibat mutasi dan pewarisan. Beberapa sifat atau penyakit diturunkan karena adanya mutasi genetik atau pewarisan alel resesif. Contohnya seperti albinisme, yaitu kondisi di mana tubuh tidak dapat memproduksi melanin sehingga kulit, rambut, dan mata tampak sangat terang. Ini disebabkan oleh alel resesif. Thalassemia yaitu gangguan darah yang membuat tubuh kesulitan memproduksi hemoglobin secara normal. Ini juga diwariskan secara resesif. Nah, dengan memahami pola pewarisan ini, kita bisa melakukan tes dini dan mengambil langkah pencegahan, termasuk konseling genetika untuk pasangan yang akan menikah. Nah, selanjutnya yaitu penerapan genetika dalam kedokteran dan bioteknologi. Nah, kini genetika berkembang pesat di dunia kedokteran dan teknologi. Setelah salah satu contohnya adalah tes DNA yang digunakan itu untuk menentukan hubungan kekerabatan, mengidentifikasi pelaku dalam kasus forensik, mendiagnosis penyakit genetik secara dini, bahkan ada teknologi rekayasa genetika seperti CRISPR yang bisa mengubah atau memperbaiki gen tertentu. Salah satu langkah besar dalam pengobatan masa depan ialah suatu langkah besar dalam pengorbanan masa depan. Nah, genetika bukan hanya soal teori, tetapi juga merupakan alat yang sangat berguna untuk memahami, menjaga, dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa ilmu genetika kini telah berkembang sangat pesat, terutama dalam bidang kedokteran dan bioteknologi. Penerapannya tidak lagi sebatas laboratorium penelitian, tetapi sudah langsung menyentuh kehidupan manusia. Salah satu contoh nyata adalah tes DNA yang kini banyak digunakan dalam berbagai situasi penting. Tes ini bisa membantu menentukan hubungan kekerabatan seperti dalam kasus penentuan orang tua biologis atau hubungan keluarga lainnya. Di bidang forensik, DNA juga menjadi kunci untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan karena setiap individu memiliki kode genetik yang unik. Selain itu, genetika juga sangat bermanfaat dalam dunia medis. Melalui analisis genetik, dokter kini bisa mendeteksi penyakit genetis sejak dini, bahkan sebelum gejala muncul. Hal ini sangat penting untuk penanganan lebih cepat dan pengambilan keputusan medis yang lebih cepat. Contohnya pada penyakit seperti thalassemia, hemofilia, atau kanker turunan. Pemeriksaan genetika dapat membantu pasien memahami resiko dan memilih langkah pencegahan atau pengobatan yang sesuai. Lebih jauh lagi, perkembangan teknologi modern telah menghadirkan rekayasa genetika seperti teknik CRISPR. Teknologi ini memungkinkan ilmuwan untuk mengedit bagian tertentu dari gen manusia, seolah-olah memperbaiki bagian yang rusak dari kode genetik. Bayangkan di masa depan, kelainan genetik yang dulunya tidak bisa disembuhkan, kini mungkin bisa diperbaiki langsung dari sumbernya. Dengan kata lain, genetika bukan sekedar ilmu yang membahas pewarisan sifat dari orang tua ke anak,
tetapi juga menjadi alat yang sangat kuat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, dari mencegah penyakit, memperbaiki kerusakan gen, hingga membantu penyelidikan kriminal. Semua ini menunjukkan betapa penting dan luasnya peran genetika di era modern. Selanjutnya, penyimpangan dari hukum Mendel. Nah, meskipun hukum Mendel memberikan dasar yang kuat dalam memahami genetika, ternyata tidak semua sifat diwariskan secara sederhana seperti dalam hukum Mendel. Nah, ada beberapa pada pola pewarisan sifat yang menyimpang dari pola dominan dan resesif klasik, dan hal ini dikenal sebagai penyimpangan dari hukum Mendel. Yang pertama, pewarisan intermediate atau disebut dengan kodominansi sebagian. Nah, pewarisan intermediate ini atau pewarisan setengah dominan itu terjadi saat tidak ada alel yang benar-benar dominan, sehingga mengakibatkan fenotip keturunan adalah campuran dari kedua alel. Misalnya bunga merah genotipnya M besar disilangkan dengan bunga putih M kecil, maka hasil keturunannya adalah bunga merah muda, itu M besar M kecil. Dalam kasus ini, alel M besar dan M kecil saling mempengaruhi sehingga menghasilkan warna perantara, bukan merah atau putih sepenuhnya. Saya tegaskan kembali bahwa pewarisan intermediate atau disebut juga kodominasi tidak sempurna adalah salah satu pola pewarisan sifat yang cukup unik, berbeda dengan pewarisan dominan resesif biasa. Nah, pada pewarisan intermediate tidak ada alel yang sepenuhnya dominan terhadap alel lainnya. Artinya, kedua alel sama-sama berkontribusi dalam sifat dan fenotip yang muncul. Pada keturunan merupakan perpaduan atau campuran dari sifat kedua induknya. Contoh yang paling sering digunakan untuk menjelaskan konsep ini adalah persilangan bunga merah dan bunga putih. Jika bunga merah memiliki genotip M besar dan bunga putih memiliki genotip M kecil, maka ketika keduanya disilangkan, keturunannya dihasilkan akan memiliki genotip M besar M kecil. Namun, alih-alih menghasilkan bunga yang berwarna merah atau putih, bunga yang muncul justru berwarna merah muda. Nah, fenomena ini terjadi karena alel M besar dan alel M kecil saling mempengaruhi secara setara, sehingga karena yang tampaknya adalah hasil pencampuran dari keduanya, maka ini menunjukkan bahwa tidak ada satu alel pun yang mengalahkan alel lainnya, melainkan keduanya bekerja sama untuk menghasilkan sifat baru yang berada di antara kedua induknya. Selanjutnya, kodominansi atau ekspres alel ganda berbeda dari intermediate. Dalam kodominansi, kedua alel terekspresi sepenuhnya dalam fenotip. Contohnya yang paling terkenal adalah golongan darah. Nah, alel I besar, A besar, dan I besar, B besar sama-sama dominan. Nah, jika seseorang memiliki genotip I besar, A besar, I besar, B besar, maka dia memiliki golongan darah AB, di mana kedua alel terekspresikan bersamaan. Jadi, tidak ada alel yang mengalahkan alel lain. Semuanya muncul dalam bentuk fisik. Ketiga itu pewarisan tautan seks atau sex-linked subtraits. Nah, ini beberapa sifat ditentukan oleh gen yang terletak pada kromosom seks.
terutama kromosom X besar. Karena laki-laki hanya memiliki satu kromosom X besar, maka mereka lebih rentan terhadap sifat resesif yang terpaut pada kromosom ini. Contohnya seperti hemofilia, yaitu gangguan pembekuan darah. Nah, buta warna atau ketidakmampuan membedakan warna tertentu. Nah, perempuan ini memiliki 2 kromosom atau X besar, sehingga mereka bisa menjadi pembawa sifat atau karir tanpa menampakkan gejala. Tapi pada laki-laki, jika gen X-nya membawa sifat tersebut, maka ia akan langsung menampakkan cirinya. Nah, pola kodominasi juga dapat ditemukan dalam dunia hewan dan tumbuhan. Misalnya pada sapi ras tertentu ada individu yang memiliki bulu belang merah dan putih, bukan merah muda atau warna campuran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa warna merah dan putih muncul secara berdampingan karena kedua alel warna tersebut terekspresi bersama. Pemahaman tentang kodominansi sangat penting dalam genetika karena membantu menjelaskan mengapa beberapa sifat tidak selalu mengikuti pola warisan klasik Mendel, melainkan memiliki pola ekspresi yang lebih kompleks namun tetap teratur. Selain contoh pada sapi, ayam dengan bulu belang hitam putih juga merupakan contoh nyata kodominansi dalam dunia hewan. Pada ayam jenis tertentu, jika satu induk memiliki bulu hitam dan induk lainnya memiliki bulu putih, maka keturunannya bisa memiliki bulu dengan pola berbintik atau belang hitam dan putih secara bersamaan. Ini terjadi karena alel untuk bulu hitam dan alel untuk bulu putih sama-sama aktif dan terekspresikan dalam tubuh ayam tersebut. Fenomena ini menegaskan bahwa kodominansi memungkinkan kedua sifat tanpa saling mengurangi intensitas satu sama lain. Dalam dunia medis dan bioteknologi, pemahaman tentang kodominansi memiliki manfaat besar, terutama dalam konteks diagnosis genetik dan pemahaman sifat-sifat bawaan. Misalnya pada penyakit anemia sel sabit, seseorang yang memiliki satu alel normal dan satu alel anemia sel sabit bisa menunjukkan sel darah merah berbentuk campuran antara normal dan sabit. Ini menunjukkan bahwa kedua alel terekspresi dalam tubuh secara bersamaan dan kondisi ini disebut karir atau pembawa sifat. Pengetahuan tentang kodominansi membantu ilmuwan memahami mekanisme pewarisan penyakit serta mengembangkan pendekatan dalam terapi gen. Selanjutnya, pewarisan sifat melalui kromosom seks. Khusus kromosom X besar dikenal sebagai pewarisan tautan X seks. Manusia memiliki 2 kromosom seks, yaitu X besar untuk perempuan dan X besar Y kecil untuk laki-laki. Karena laki-laki hanya memiliki satu kromosom X besar, maka jika terdapat alel resesif pada kromosom tersebut, sifat atau penyakit yang dibawanya kemungkinan besar akan muncul dalam fenotip. Sementara itu, perempuan memiliki 2 kromosom X besar, sehingga alel resesif pada salah satu kromosom masih bisa tertutupi oleh alel dominan pada kromosom X besar lainnya. Salah satu contoh paling terkenal dalam pewarisan ini adalah hemofilia, yaitu gangguan pada sistem pembekuan darah. Hemofilia lebih sering terjadi pada laki-laki karena jika kromosomnya X besar, mereka membawa alel hemofilia. Tidak ada alel penyimbangan dari kromosom Y besar untuk menutupi efeknya. Sementara pada perempuan, seseorang bisa menjadi karir atau pembawa sifat hemofilia tanpa menunjukkan gejala penyakit, karena masih memiliki satu kromosom X besar sehat yang dominan. Namun, perempuan karir tetap beresiko menurunkan alel tersebut ke anak-anaknya. Kemudian contoh lain adalah buta warna, di mana terutama tipe buta warna merah hijau seperti hemofilia. Sifat ini juga diwariskan melalui kromosom X besar. Jika seorang ibu adalah pembawa sifat buta warna dan ayahnya normal, maka anak laki-lakinya memiliki kemungkinan 50% menjadi buta warna. Karena
hanya mendapat satu kromosom X besar dari ibunya, sedangkan anak perempuan memiliki kemungkinan menjadi pembawa sifat jika mewarisi alel tersebut, tetapi biasanya tidak menunjukkan gejala. Memahami pola ini sangat penting dalam konseling genetik, terutama bagi pasangan yang memiliki riwayat keluarga dengan penyakit yang terkait kromosom X besar. Dengan pemahaman ini, keluarga bisa mempersiapkan diri secara medis dan psikologis serta melakukan deteksi dini terhadap keturunannya. Nah, yang terakhir itu multiple alel. Nah, biasanya kita berpikir bahwa suatu sifat hanya memiliki dua alel seperti A besar dan A kecil. Namun, dalam beberapa kasus ada lebih dari dua alel untuk satu gen di dalam populasi. Ini disebut multiple alel. Contohnya, sistem golongan darah ABO terdapat 3 alel, I besar, A besar, I besar, B besar, dan I kecil. Nah, kombinasi alel ini menghasilkan 4 golongan darah. I besar, A besar, I besar, A besar, atau I besar, A besar, I kecil golongan darah A. Kalau I besar, B besar, I besar, atau IBB itu golongan B. I besar, A besar, IB kecil itu golongan darah AB. Kalau II kecil itu adalah golongan darah O. Nah, pewarisan sifat ini memperlihatkan keragaman genetik yang lebih luas dibandingkan pola Mendel klasik. Nah, dengan mempelajari penyimpangan ini, kita dapat memahami bahwa genetika tidak selalu sesederhana hukum Mendel, tetapi sifat-sifat makhluk hidup sangat kompleks dan kombinasi alel yang beragam dapat menghasilkan berbagai variasi yang luar biasa dalam populasi. Oke, selanjutnya itu sistem golongan darah ini juga itu memiliki implikasi medis yang penting, terutama dalam transfusi darah, di mana seseorang dengan golongan darah O besar hanya dapat menerima darah dari donor O besar karena tubuhnya bisa mengenali antigen A besar dan B besar sebagai benda asing. Sebaliknya, pemilik darah A besar, B besar bisa menerima dari semua golongan atau universal resipien karena tubuhnya sudah mengenal kedua antigen tersebut. Dengan memahami konsep multiple alel, kita bisa melihat bahwa pewarisan sifat dalam kehidupan nyata jauh lebih dinamis dan kompleks dibandingkan yang awalnya dijelaskan dalam hukum-hukum dasar Mendel. Nah, konsep ini membuka wawasan kita terhadap keragaman biologis tidak hanya pada manusia, tetapi juga pada hewan dan tumbuhan. Selain sistem golongan darah ABO, konsep multiple alel juga itu teman-teman dapat ditemukan pada organisme lain dan berbagai karakteristik. Misalnya pada kelinci, warna bulu ditentukan oleh satu gen yang memiliki lebih dari 2 alel, seperti alel C besar dengan C kecil, H kecil dengan C kecil, A kecil. Masing-masing alel tersebut memiliki kekuatan dominansi yang berbeda, menghasilkan beragam warna bulu dari putih, abu-abu hingga coklat tua. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa multiple sel tidak hanya terjadi pada manusia, tapi juga merupakan mekanisme pewarisan yang umum dalam dunia biologi. Penting untuk diingat bahwa meskipun populasi bisa memiliki banyak jenis alel untuk suatu gen, setiap individu tetap hanya memiliki 2 alel untuk gen tersebut, satu dari ayah, satu dari ibu. Yang membedakan adalah variasi kombinasi alel dalam populasi sangat luas,
sehingga menciptakan lebih banyak kemungkinan sifat atau fenotip. Inilah mengapa konsep multiple alel penting dalam genetika populasi dan evolusi, karena beragamnya variasi alel bisa meningkatkan ketahanan spesies terhadap perubahan lingkungan. Nah, dalam dunia medis dan forensik, pemahaman tentang multiple alel juga berguna untuk pengujian identitas biologis. Misalnya, pengujian kecocokan donor dan resipien organ atau darah, serta analisis DNA untuk mengidentifikasi individu. Sangat bergantung pada pola pewarisan multiple alel, di mana selain itu dalam riset genetika modern, keberadaan multiple alel memungkinkan peneliti untuk menyelidiki kaitan antara variasi genetik dan risiko terhadap berbagai penyakit, termasuk diabetes, kanker, dan gangguan metabolik. Konsep ini juga menjadi dasar dalam teknologi rekayasa genetika dan terapi gen. Dengan mengenali lebih dari 2 alel untuk suatu sifat, ilmuwan dapat merancang pendekatan yang lebih spesifik dan akurat untuk mengganti, menonaktifkan, atau memperbaiki gen tertentu. Hal ini membuka kemungkinan besar untuk pengobatan penyakit yang selama ini sulit. Dengan memahami berbagai penyimpangan ini, kita bisa melihat bahwa genetika adalah ilmu yang dinamis dan penuh variasi. Pengetahuan ini penting terutama dalam bidang kesehatan, peternakan, pertanian, dan bioteknologi karena membantu kita dalam memahami lebih dalam bagaimana sifat diturunkan dan bagaimana kita bisa memanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendidikan dan konseling keluarga juga melalui menggunakan pemahaman tentang genetika. Contohnya, pasangan yang ingin menikah kini dapat menjalani tes genetik untuk mengetahui apakah mereka memiliki risiko mewariskan penyakit genetik kepada anak-anak mereka. Apakah ini penting terutama dalam wilayah yang memiliki prevalensi tinggi terhadap penyakit tertentu seperti thalassemia atau anemia sel sabit. Dengan informasi ini, keluarga dapat membuat keputusan yang lebih sadar dan bijaksana dalam perencanaan kehamilan dan pengasuhan anak. Di bidang konservasi dan pelestarian satwa, pewarisan sifat dimanfaatkan untuk menjaga keanekaragaman genetik suatu spesies, terutama yang terancam punah. Ilmuwan bekerja sama dengan lembaga konservasi untuk mengelola perkawinan antar individu hewan langka, memastikan agar keturunannya tetap sehat dan memiliki variasi genetik yang cukup. Ini penting karena populasi yang terlalu kecil dan terlalu mirip secara genetik lebih rentan terhadap penyakit dan perubahan lingkungan. Oleh karena itu, pemahaman tentang pewarisan genetik membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kepunahan spesies. Oke, baik, terakhir itu kesimpulan, di mana dari seluruh materi yang telah kita bahas dapat kita simpulkan bahwa genetika merupakan cabang ilmu biologi yang sangat penting dalam memahami bagaimana sifat-sifat diturunkan dari orang tua ke anak. Genetika juga menjelaskan peran DNA, gen, dan kromosom sebagai dasar pewarisan sifat, serta membedakan antara genotip atau susunan gen dan fenotip atau sifat yang tampak. Konsep seperti alel dominan, resesif, dan bentuk-bentuk pewarisan non-Mendel seperti kodominansi, intermediate, dan pewarisan terkait kromosom seks semakin memperkaya pemahaman kita tentang keragaman sifat makhluk hidup. Hukum Mendel 1 dan 2 menjadi fondasi penting yang menjelaskan prinsip dasar pewarisan, yaitu bagaimana alel dipisahkan saat pembentukan gamet dan bagaimana mereka diwariskan secara acak. Meskipun sederhana, hukum ini membuka jalan bagi penemuan-penemuan genetika yang lebih kompleks dan menjelaskan pola-pola warisan sifat dalam populasi. Di luar teori, genetika juga memiliki penerapan nyata dalam kehidupan manusia, seperti di bidang medis, hukum, pertanian, forensik, hingga konservasi lingkungan.
Serta dengan memahami genetika, kita tidak hanya mempelajari bagaimana kehidupan bekerja di tingkat molekuler, tetapi juga memperoleh alat untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam bidang kesehatan, teknologi, dan pelestarian alam. Oleh karena itu, mempelajari genetika bukan hanya penting untuk belajar dan ilmuwan, tetapi juga bagi semua orang yang ingin mengenal lebih dalam tentang diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Di tengah kemajuan pesat dalam bidang genetika seperti teknologi, rekayasa gen, terapi genetik, dan pengujian DNA, muncullah pula kebutuhan besar akan etika dalam penerapannya. Pengetahuan tentang genetika memberi manusia kekuatan untuk mengubah, memilih, bahkan mengontrol sifat-sifat tertentu dalam makhluk hidup. Namun, tanpa kesadaran etis, kemajuan ini bisa menimbulkan masalah baru seperti diskriminasi genetik, pelanggaran privasi, atau eksploitasi biologis. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengembangkan pemahaman yang bijak dan bertanggung jawab terhadap penggunaan informasi genetika. Kesadaran ini akan etika genetika juga sangat diperlukan dalam kehidupan sosial dan budaya. Misalnya, hasil tes DNA tidak hanya menyangkut kesehatan seseorang, tetapi juga dapat berdampak pada hubungan keluarga, hak asuransi, dan perlindungan hukum. Begitu pula dalam rekayasa genetika, tumbuhan dan hewan perlu ada pertimbangan atas dampaknya terhadap lingkungan, keseimbangan ekosistem, dan keadilan dalam akses teknologi. Dengan kata lain, ilmu genetika tidak boleh digunakan hanya untuk kepentingan praktis atau komersial semata, melainkan harus tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, dalam kehidupan modern yang semakin bergantung pada teknologi, etika genetika menjadi pagar penting untuk memastikan bahwa kemajuan tidak melampaui batas-batas kemanusiaan. Kesadaran ini harus ditanamkan sejak dini, tidak hanya kepada ilmuwan, tetapi juga kepada masyarakat luas. Pendidikan genetika yang berimbang antara ilmu dan etika akan membantu kita membentuk masa depan yang lebih adil, berkelanjutan, dan bermartabat bagi seluruh umat manusia. Nah, selanjutnya ilmu genetika membuka jendela besar menuju pemahaman tentang diri kita sendiri dan kehidupan di sekitar kita. Namun, mempelajari genetika tidak cukup hanya dengan menghafal istilah atau mengerti hukum-hukum dasar. Diperlukan semangat berpikir kritis untuk menelaah bagaimana informasi genetik bekerja dan bagaimana ia berinteraksi dengan lingkungan dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan, masyarakat, serta etika. Dengan berpikir kritis, kita dapat membedakan antara fakta ilmiah dan mitos, antara potensi manfaat dan risiko yang mungkin bersembunyi di balik kemajuan teknologi genetika. Lebih dari itu, genetika adalah bidang yang terus berkembang. Banyak hal yang masih belum terungkap sepenuhnya. Maka dari itu, mari kita bersikap eksploratif. Jangan berhenti bertanya, memanggil, dan mencoba memahami lebih dalam. Siapa tahu mereka kita hari ini bisa menjadi dasar penemuan besar di masa depan. Selain itu, penting bagi kita untuk menyadari bahwa genetika tidak berdiri sendiri, melainkan berhubungan erat dengan banyak disiplin ilmu lain seperti biologi molekuler, bioteknologi, hingga etika dan hukum. Oleh karena itu, teman-teman, ayolah berpikir kritis juga berarti memahami konteks luas dari setiap penemuan genetika dan dampaknya bagi masyarakat. Misalnya, bagaimana sih teknologi pengeditan gen dapat membawa manfaat besar sekaligus sehingga menimbulkan pertanyaan serius bahwa tentang batasan moral dan sosial yang harus dijaga bersama. Ketika kita terbuka untuk mengeksplorasi dan bertanya lebih dalam, kita juga menjadi bagian dari proses ilmiah yang dinamis, bahwa dunia genetika ini terus berubah dan berkembang.
dengan berbagai penemuan baru yang dapat mengubah cara kita melihat penyakit, warisan sifat, dan bahkan evolusi. Dengan sikap eksploratif, kita tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi aktif mencari tahu, menguji, dan mengkritisi berbagai temuan sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Akhirnya, menjadi pembelajar genetika yang kritis dan eksploratif juga berarti mempersiapkan diri kita untuk menghadapi tantangan masa depan. Kita akan hidup di dunia yang semakin dipengaruhi oleh teknologi genetika, dari pengobatan personalisasi hingga pertanian cerdas dan perlindungan lingkungan. Dengan pemahaman yang mendalam dan sikap kritis ini, kita bisa menjadi agen perubahan yang bijak, menggunakan ilmu genetika untuk kebaikan bersama tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan dan keberlanjutan. Sekian informasi saya mengenai imitasi dan perkembangan genetik. Mohon maaf jika ada kata-kata baik perbuatan saya. Dengan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.